Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa rasulahu liyutammima makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Bilal arhina bis shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu suku di Mali namanya suku Dogon. Suku ini setiap ada yang meninggal, mereka menari-nari tanda gembira. Mereka sangat bergembira kalau ada keluarga, sanak saudara, handai tolan atau tetangga yang meninggal. Mereka bergembira sambil memukul-mukul gendang dan menyanyikan lagu-lagu spiritual. Mengapa mereka bergembira? Karena menganggap hidup di dunia ini sebagai penderitaan. Beberapa ahli filsafat, misalnya Martin Luther, life is merely to die. Hidup ini hanya jembatan menuju kepada kematian. Seolah-olah mereka tidak menikmati hidup di dunia ini. Apakah pola hidup seperti ini benar? Maka mari kita melihat bahwa agama apapun yang dianut oleh seorang manusia, di dalam dirinya pasti ada dimensi ketuhanan. Jadi baik itu agama Konghucu maupun agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha, apalagi umat Islam, selalu yakin bahwa pembentuk manusia sehingga disebut manusia paripurna karena memiliki unsur ragawi dan juga unsur rohani yang sumbernya dari Tuhan. Sebab itu, jika kita menyadari bahwa setiap manusia itu ada unsur ketuhanan di dalamnya, maka tentu saja kita akan selalu bahagia. Kenyataannya, banyak tempat-tempat sekarang ini di era modern yang disebut dengan angel room atau angel clinic. Orang-orang yang marah melampiaskan kemarahannya dalam sebuah kamar. Di dalamnya ada televisi, ada listrik, ada kulkas, itu dihancurkan. Supaya apa? Supaya rasa kesal itu menjadi hilang. Mengapa manusia susah? Sebab di dalam diri manusia ada unsur yang selalu ingin meraih sesuatu yang baru. Ada hukum yang berlaku yang dikarang bukunya oleh
Yuval Hariri, judulnya Sapiens. Katanya satu sperma seorang ayah mengandung 1 juta sel hidup, lalu masuk dalam ampulah 200, tapi hanya 1 yang menjadi embrio. Kita semua yang hidup sekarang ini adalah menjadi pemenang. Sikap inilah yang membuat kita menjadi orang yang tidak selalu puas dengan apa yang sudah diraih. Kita hampir-hampir tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Keinginan tidak ada batasnya. Jadi kata Yuval ini, hard time create strong man, strong man create good time. Waktu yang susah selalu menciptakan manusia-manusia unggul. Setiap manusia unggul pasti menciptakan waktu yang baik. Waktu yang baik menciptakan orang yang lemah. Orang yang lemah menciptakan waktu yang susah. Inilah yang selalu berputar di dalam diri manusia. Sehingga ketika kita mengejar keinginan-keinginan itu yang tidak ada habisnya, mari kita melihat sekarang tempat-tempat orang yang banyak bunuh diri. Di Jepang ada namanya Aokirogahama, sebuah hutan yang luasnya 60.000 hektar. Kalau orang ingin bunuh diri, cukup masuk di hutan itu, tidak bisa kembali. Di London ada namanya stasiun kereta api di bawah tanah. Di sana orang yang ingin mengakhiri hidupnya langsung menceburkan dirinya ketika kereta api itu sedang lewat. Ada air terjun Niagara di Kanada. Itu tempat orang membunuh diri. Bahkan yang paling terkenal itu di San Francisco, namanya Golden Bridge San Francisco. Hampir 3.000 sampai 4.000 orang yang bunuh diri setiap tahun. Mengapa? Mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang diraih. Ketika tidak merasa puas, melahirkan penyakit migran. Kalau migran dipelihara terus, lahir sakit kepala. Sakit kepala yang tidak ditemukan solusinya menyebabkan orang menjadi stroke. Stroke yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi stop, membuat kita mati. Kalau sudah stop, ya skop. Apa boleh buat? Nah, apa solusi daripada ketidakpuasan yang dimiliki oleh umat manusia? Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah solusi setiap persoalan hidup itu dengan apa? Dengan energi sholat. Energi sholat ini mengeluarkan yang disebut dengan katarsis. Jadi unsur-unsur negatif di dalam diri kita itu akan terbuang dengan sholat. Idza hamma ahadukum falyusalli rak'ataini bidunil faridah. Jika kalian ada masalah yang menimpa, kecil, sedang, besar skalanya, maka sholatlah 2 rakaat. Maka dia akan katarsis, pemurnian, membuang energi-energi negatif, sakwa sangka, keraguan, kekhawatiran, kepanikan, kecemasan akan hilang dengan sholat. Sholat juga memberi unsur di dalam diri kita namanya serotin, rasa tenang di dalam jiwa. Tidak hanya menemukan solusi endorfin itu, tetapi juga memberi serotin, memberi jalan keluar dan rasa tenang di dalam jiwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli yu'tikum kiflaini minar rahmah tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang selalu berbuat kebajikan,
memelihara salat dan kebajikannya itu, Allah akan memberikan kepadanya lampu strongking di dalam batinnya. Allah memberikan detektor batin yang kuat, yang bisa menempuh sesuatu yang tidak ditempuh oleh akal. Namanya ainul basar, atau detektor batin yang suci. Ini yang diberi keterangan apabila kita memelihara salat dengan baik. Dan yang terakhir, salat itu adalah, ada istilah di dalam otak. Otak ini memiliki jaringan 8,7 miliar jaringan yang ada di dalam otak, berkumpul di dalam suatu tempat namanya home stick. Ketika kita sholat, Allah memperkuat home stick kita itu dengan neuron-neuron positif, sehingga terjadilah akupulansi, sehingga kita menjadi sehat dan kuat. Oleh sebab itu, mari kita pelihara sholat. Salat adalah kunci dari setiap permasalahan hidup. Stanley pernah meneliti 733 konglomerat yang ada di Amerika. Apa yang menjadi karakter unggulan sehingga orang-orang Amerika 733 ini menjadi konglomerat kaya yang kekayaannya di atas 1000 triliun. Ditemukanlah 33 sifat atau karakter unggul. Tapi jika dirangkum dari 33 sifat itu, hanya ada 3. Pertama, being honest to other people, berlaku sikap jujur terhadap orang. Yang kedua, being disciplined on your job, berlaku disiplinlah terhadap setiap pekerjaan yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah making social care to others, menjaga hubungan sosial dengan yang lain. Salat kita mengandung unsur disiplin. Salat kita mengandung unsur kejujuran. Salam assalamualaikum assalamualaikum itu juga adalah wujud daripada social care. Karena itu, setelah kita kumandangkan hayya 'alas shalah, menunggu kata hayya 'alal falah. Setiap orang yang salat pasti akan menunggu kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari sama-sama kita menengadahkan hati dan pikiran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keimanan dan kekuatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya qadil muhimma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu akbar.